Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua kita masih diberikan kesehatan serta rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah, sehingga kita bisa belajar bersama mengenai pembahasan soal latihan akhir PAS mata pelajaran informatika kelas 11. Nah, jadi tujuan dari saya membuat video pembahasan ini supaya teman-teman tahu bagaimana gambaran soal nanti untuk ujian praktik TIK tanggal 30 November. Dan teman-teman bisa mengerti gitu cara mengerjakannya gimana gitu. Kemudian teknis pengerjaannya bagaimana. Nah, oke langsung saja mulai ke pembahasan soalnya. Di sini ada judul ya, soal latihan akhir PAS mata pelajaran informatika kelas 11. Nanti teman-teman akan dihadapkan pada suatu jenis soal yaitu studi kasus untuk ujian praktik TIK nanti. Untuk waktu pengerjaannya 60 menit ya. Kemudian silahkan dibaca petunjuknya dari awal ya sampai akhir, dicermati baik-baik. Kemudian mohon diperhatikan juga video ini dengan baik-baik, dipelajari, karena nanti pada saat soal PAS keluar atau ujian praktik keluar ya, soal saat ujian praktik informatika nanti hampir mirip-mirip dan sama seperti ini. Jadi silakan dipelajari baik-baik videonya supaya teman-teman bisa mengerjakan. Nah, selanjutnya di sini ada pengantar ya. Pada ujian praktik hari ini kamu akan dihadapkan pada suatu persoalan dalam pemrograman lebih lanjut mengenai C++. Dengan studi kasus membuat program kalkulator menggunakan metode pemilihan switch case dan main looping pada program C++. Nah, kemudian di sini ada instruksinya ya. Baca dan cermati instruksi berikut dengan seksama. Buatlah sebuah program menggunakan bahasa C pada software dev C++ atau website online gdb.com. Program yang dibuat merupakan program kalkulator dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Program harus memuat jenis program switch case ya, pemilihan switch case. 2. Program harus memuat pengulangan main di mana program akan terus mengalami perulangan sampai user memilih keluar. Jadi nanti ketika program dijalankan, ketika user ingin kembali ke menu utama bisa gitu. Jadi user bisa pilih menu kembali ke menu awal atau keluar dari program gitu. Kemudian yang ketiga, output program merupakan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian dari dua bilangan. Nah, 4. Hasil output dari pertambahan ya, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian merupakan bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Hasil output dari pembagian merupakan bilangan real atau bilangan desimal. Nah, ini udah masuk ke step 1 ya. Jadi saya akan memberikan sedikit contoh untuk mulai membuat programnya. Langkah pertama, buat teman-teman boleh langsung buka program di C++-nya. Kemudian pilih CTRLN ya. Klik CTRLN atau ke file, kemudian new source file. Nah, di sini terlihat ada CTRLN, kalian klik aja maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian langkah pertama adalah dengan mendaftarkan file header yang dibutuhkan. Nah, untuk file headernya kita menggunakan include stdio.h. Nah, selanjutnya di sini diberikan penjelasan lagi. Kemudian berikan penanda bracket agar C++ tahu bahwa ini ya, bracket ini adalah awal program, sekaligus membuat daftar variabel memori yang dibutuhkan. Kemudian kita copy yang tadi ya, kita copy,
Kita masuk ke sini. Nah, di sini ada int main, ini bracketnya. Bracket boleh di bawah atau di sampingnya, seperti ini bisa, atau di bawahnya. Nah, kemudian di sini ada keterangan integer a, b, hasil, dan menu. Nah, artinya integer adalah int itu sama dengan integer, sama dengan tipe data. Kemudian a, b, hasil, menu adalah variabel. Ya. Jadi AB hasil menu ini adalah variabel yang tersimpan dalam tipe data integer. Begitu pula dengan CD, ya. Jadi float merupakan tipe data. Ya, tipe data bilangan hasil bagi itu biasanya bilangan desimal, ya. Kemudian C, D, dan hasil bagi merupakan variabel. Maka float merupakan tipe data, ya. C, D, hasil bagi merupakan variabel yang tersimpan dalam float. Nah, selanjutnya untuk form inputnya itu seperti ini, ya. Ini saya buat contoh sampai case 2. Untuk case selanjutnya silakan dikerjakan secara mandiri, ya, secara individu. Nah, di sini ada keterangan program kalkulator. Kemudian ada menu, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian selesai. Nanti ketika program ini dijalankan, di execute compile and run, ya. Execute compile and run, maka program ini akan memunculkan jumlah 5 menu, ya. Yang pertama penjumlahan, kedua pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian. Nah, kemudian ketika kalian pilih angka 1, maka masuknya ke penjumlahan. Penjumlahan, masukkan bilangan pertama nanti berapa, masukkan bilangan kedua berapa, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya case 2-nya juga sama demikian, hampir sama dengan case 1. Jika case 1 adalah penjumlahan, maka case 2 adalah pengurangan. Jadi ini bisa di-copy, kemudian dipaste di bawahnya seperti ini. Dipaste di bawahnya. N1 diubah menjadi N2, penjumlahan diubah menjadi pengurangan. Kemudian masukkan bilangan pertamanya tetap, bilangan keduanya tetap. Nah, ini yang diubah, operator. Ini operator penjumlahan. Nah, di sini ada operatornya masih penjumlahan, diubah menjadi pengurangan, minus. Di sini juga minus. Nah, untuk yang selanjutnya sama dengan demikian. Jadi nanti ada case 3. Case 3 itu perkalian, case 4 pembagian, seperti itu. Nah, untuk perkaliannya bagaimana? Untuk perkaliannya sama. Ini bisa di-copy, kemudian dipaste di bawahnya. Case 2 kita ubah menjadi case 3. Jadi urut, ya, case 1 penjumlahan, case 2 pengurangan, case 3 pembagian. Case 3 itu perkalian. Kemudian operatornya yang tadinya pengurangan diubah menjadi perkalian menggunakan bintang. Nah, di sini diubah menjadi bintang. Karena untuk dalam program
kali itu menjadi bintang ya. Jadi bukan X seperti ini tapi pakai bintang. Nah, selanjutnya untuk case 4 seperti apa? Case 4-nya hampir sama tapi diubah sesuai dengan ketentuan di atas bahwa CD merupakan hasil bagi ya. Berarti pembagian ini diubah menjadi N4, A-nya menjadi C, B-nya menjadi D ya. Maka C dibagi, pembagian bukan menggunakan titik 2 tapi pakai garis miring, dibagi D. Nah, operator pembagian itu pakai ini. Operator perkalian menggunakan bintang. Operator pengurangan minus, penjumlahan biasa plus. Nah, kemudian di sini ada selesai, dapat dilihat dalam soal latihan akhirnya. Program harus memuat pengulangan main di mana program akan terus mengalami perulangan sampai user memilih keluar. Nah, ini caranya bagaimana supaya bisa ketika kita selesai menjalankan salah satu menu di sini, programnya tidak langsung keluar tapi lakukan pemilihan menu kembali gitu. Jadi caranya gini. Nah, kemudian untuk case 4-nya seperti ini. Pembagian, masukkan bilangan pertama. Nah, bedanya di sini ya. Di sini merupakan scan F, bukan scan D. Kalau di sini kan persen D ya. Persen D. Di sini persen F gitu. Nah, bedanya apa persen D dengan persen F? Ini sesuai dengan yang di atas. Jadi float itu dia menggunakan persen F ya. Karena kan untuk pembagian menggunakan float, maka persen F ini adalah tipe data yang berjenis float. Nah, di sini CD-nya merupakan variabel yang ada di sini. CD variabel yang tersimpan dalam float, hasil bagi juga demikian. Hasil bagi merupakan variabel yang tersimpan dalam float. Seperti itu. Nah, di sini bedanya hanya hasil ya. Kalau yang menggunakan persen D itu hanya hasil di sini. Yang lainnya sama untuk case 1 2 3, tapi di case 4 beda. Di sini hasil bagi. Bukan hanya hasil, karena hasil bagi ini variabel yang tersimpan dalam float. Kemudian operatornya diubah menggunakan garis miring untuk pembagian, bukan titik 2. Jadi C dibagi D nanti berapa? Nah, di sini adalah program ya, case untuk keluar dari program. Jadi apabila nanti teman-teman milih keluar, selesai, maka munculnya adalah program telah selesai, terima kasih. Tapi defaultnya ya, di sini ada default, setiap switch case pasti ada defaultnya. Nah, defaultnya ini kenapa munculnya Anda salah memilih menu? Nah, karena menu di sini ada 5 ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan selesai. Kalau teman-teman memilih menu angka 6 atau 7, maka munculnya adalah Anda salah memilih menu, karena menu yang kalian inputkan dalam program itu tidak terdaftar dalam switch case ini. Nah, jika sudah programnya seperti ini ya, dari awal sampai akhir sudah selesai, kalian bisa melakukan save program menggunakan ctrls ya. Save program ctrl plus s ya.
atau kalian ke file kemudian save as. Nah, di save as ini nanti kalian bisa naruh gitu di mana program kalian mau kalian simpan. Kalau sudah di save, kalian bisa ke execute, compile and run, atau langsung di sini compile and run. Nah, jadi seperti ini ketika programnya dijalankan, muncul program kalkulator. Misalkan saya inputkan penjumlahan, bilangan pertama 33, bilangan kedua 123. Nah, maka hasilnya adalah 156. Nah, ketika selesai programnya dijalankan, tadi penjumlahan, program tersebut langsung kembali lagi ke awal, ke menu awal, tanpa diminta. Contoh satu kali lagi, misalkan pengurangan. Misalkan 36 dikurangi 12. Nah, ini ketika saya enter, langsung muncul hasilnya dan kembali lagi ke menu awal. Nah, untuk selesai, untuk keluar dari program ini kalian bisa lakukan input angka 5, enter. Nah, kemudian munculnya seperti ini. Program telah selesai, terima kasih. Kalian enter lagi dan selesai. Ya, jadi seperti itu untuk pembahasan soal latihan akhir nanti untuk ujian praktik informatika tanggal 30 November. Silahkan dipelajari baik-baik dan dilihat serta diperhatikan videonya, karena soal nanti yang akan muncul dalam ujian praktik informatika mirip-mirip dan sama persis seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.